Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-80. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan malaikat, tetapi hari ini kita akan memperluasnya sedikit, yaitu fokus kepada arsy. Ini terkait dengan kajian di episode yang lalu ketika kita mengkaji atau membahas tentang malaikatul arsy, para malaikat yang berada di sekitar arsy itu, lantas muncul pertanyaan justru terkait dengan arsy-nya. Ada yang mempertanyakan di forum kita misalnya, ada informasi di dalam Al-Quran bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini akan kita klarifikasi dalam kesempatan kali ini. Juga ada yang mempertanyakan, para malaikat itu berkeliling di sekitar arsy. Berarti arsy-nya itu lebih kecil dibandingkan malaikat, ya, tempat posisi malaikat yang berkeliling itu. Lantas Tuhannya ada di mana? Berarti Tuhannya itu kecil karena dikelilingi oleh para malaikat. Oke, juga akan kita klarifikasi dalam kesempatan kali ini. Sahabat sekalian, kita akan mulai dengan satu ayat yang menceritakan tentang atau menginformasikan tentang Allah yang arsy-nya berada di atas air itu. Bagaimana pemahamannya? Karena selama ini lantas ada di antara kita yang di mana itu arsy-nya Allah? Kok di atas air? Dicarilah di atas air. Ya nggak ada. Kenapa? Karena ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam yang akan kita coba lakukan kajiannya secara detail dari ayat yang menginformasikan tentang hal itu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya, arsy-nya, kekuasaannya sebelum itu berada di air. Kita perlu membahas secara detail diksi-diksi yang digunakan di dalam ayat ini supaya mendapatkan rasa bahasanya. Karena ini adalah sebuah informasi yang sangat mendalam yang ketika kita salah memaknainya maka efeknya, rasa bahasanya akan bergeser dan kemudian kita kehilangan makna yang seharusnya. Diksi yang pertama adalah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ samawat menggunakan istilah jamak. Langit-langit yang jumlahnya banyak. Dan bumi. Ini menunjuk kepada penciptaan jagat raya secara total, ya, secara totalitas. Bukan cuma langit dunia saja atau langit kedua, langit ketiga. Di dalam Al-Quran, langit itu jumlahnya digambarkan sebagai sab'as samawat. Langit itu berlapis-lapis, 7 lapis langit. Yang dalam ilmu pengetahuan, kita sudah pernah membahas tentang itu, disebut sebagai langit berdimensi 11. Ya, dalam M-teori atau superstring teori yang disempurnakan menjadi teori membran, diperoleh kesimpulan atau hipotesa bahwa alam ini bukan universe tetapi multiverse. Langitnya jumlahnya banyak, bahkan ada teori tentang alam paralel dan seterusnya. Ringkas kata, saya cuma ingin menyampaikan bahwa surat Hud ayat 7 ini bercerita tentang jagat raya. Allah lah yang menciptakan jagat raya itu, langit yang jumlahnya banyak, ruangan-ruangan yang berlapis-lapis secara dimensional. Kemudian dilanjutkan, fi sittati ayyamin, di dalam 6 masa, 6 fase, yang kita sudah membahas di episode yang lalu. Tetapi saya ingatkan kembali secara ringkas, bahwa jagat raya dimulai dari meledak, ya, Big Bang, itu teori yang paling banyak dianut dan disepakati, bahwa jagat raya ini dulu pernah tidak ada dikarenakan sekarang ini jagat raya sedang mengembang. Yang kalau ditarik ke masa lalu maka kecil dan muncul dari sebuah ketiadaan
Ruangnya nggak ada, waktunya nggak ada, materi dan energi juga tidak ada. Itu adalah kesimpulan umum dari para ahli astronomi atau kosmologi. Kemudian muncullah 6 masa, 6 fase. Dimulai dari saat meledaknya itu, ya. Kemudian muncullah lautan energi. Satu. Yang kedua, alam mengembang dan semakin mendingin, kemudian muncullah partikel-partikel subatomik. Isinya inti atom seperti proton dan sebagainya itu. Yang ketiga, dari situ muncullah atom. Ya, dari inti atom kemudian membentuk atom-atom, elemen-elemen, unsur-unsur jagat raya. 3. Yang keempat, kemudian muncullah bintang, di mana bintang itu tersusun dari bintang yang tua, tersusun dari gas hidrogen yang berubah menjadi helium dan menghasilkan panas yang sangat besar seperti yang ada di matahari kita. Saat itu muncullah molekul-molekul. Karena dari atom hidrogen kemudian menjadi helium dan kemudian di situ ada bintang yang meledak dan kemudian menghasilkan debu-debu bintang dan seterusnya yang memunculkan elemen-elemen jagat raya yang jumlahnya sekarang ini lebih dari 100. Nah, dari bintang kemudian muncullah galaksi. Nah, di fase munculnya galaksi ini semakin banyak itu bermunculan elemen-elemen, bahkan molekul-molekul, termasuk molekul air, itu muncul di fase yang kelima ini. Nah, fase yang keenam adalah jagat raya yang sekarang. Jadi ringkas kata, alam semesta terbentuk atau diciptakan dalam istilah agama kita dalam 6 fase sampai saat ini. Itu adalah penjelasan dari frase fisittati ayyamin. Allah menciptakannya dalam 6 masa, 6 fase. Kemudian kalau kita baca di kalimat berikutnya, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah sebelum itu arsyuhu 'alal ma', arsnya berada di air. Nah, ini menarik. Allah menggunakan kalimat wa kana, dan adalah, tetapi dengan bentukan lampau. Jadi itu fi'il madhi. Wa kana atau kana yakunu. Kana itu adalah suatu keadaan yang lampau di masa lalu sebelum diciptakannya jagat raya dalam 6 fase itu. Wa kana arsyuhu, arsnya, ars Allah, alal ma', berada di air, al-ma'. Nah, itu yang kemudian memunculkan pertanyaan. Tetapi sebelum ke alma itu, kita mencoba memahami wakana. Wakana itu artinya dan adalah keadaannya sebelum itu, sebelum diciptakan jagat raya, arsnya berada di alma itu. Ini menjadi menarik karena ternyata ayat ini menjelaskan bahwa ars Allah itu sudah ada sebelum jagat raya diciptakan. Padahal jagat raya itu kan terbentuk dari variabel-variabel ruang, waktu, materi, dan energi. Ada lagi yang menambahkan informasi. Nah, ruangan itu belum ada, tetapi arsy Allah itu sudah ada. Tentu saja ini memberikan imajinasi yang luar biasa kepada kita. Ruangannya nggak ada, tetapi arsy-nya sudah ada. Waktu, materi, energi juga tidak ada. Berarti kan ars itu bukan materi, bukan energi, ya, bukan waktu, dan bukan ruang, atau tidak berada di dalam ruang. Karena justru ruang, waktu, materi, energi itu muncul dari ars Allah itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Ini sangat menarik ya, nanti kita elaborasi, kita jelaskan lebih detail di bagian-bagian berikutnya. Tapi dalam ayat ini digambarkan bahwa ars Allah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan jagat raya yang berisi ruang, waktu, materi, dan energi itu. Tetapi menariknya kemudian di situ dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsnya sebelum penciptaan jagat raya itu berada di alma, yang kemudian diterjemahkan sebagai air. Loh, air apa itu yang ada sebelum jagat raya ada? Tentu bukan air H2O itu. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Air itu munculnya kira-kira di fase kelima.
dari penciptaan jagat raya di mana molekul itu mulai bisa eksis. Di fase pertama tidak bisa. Begitu panasnya jagat raya ini cuma lautan energi saja. Di fase yang kedua baru terbentuk partikel-partikel subatomik. Atom saja belum ada, cuma partikel-partikel pembentuk inti atom. Di fase yang ketiga barulah muncul atom-atom. Di fase yang keempat barulah muncul bintang-bintang, di mana bintang itu terbuat dari atom hidrogen yang bereaksi menjadi atom helium. Nah, di fase kelima barulah muncul galaksi sebagai gerombolan bintang-bintang, matahari-matahari, di mana di saat itu suhu jagat raya sudah memungkinkan terbentuknya molekul air. Yang H2O itu perpaduan dari hidrogen 2 ditambah oksigen 1, yang itu baru akan terbentuk di suhu temperatur jagat raya yang sudah dingin. Karena kalau panas ya airnya menguap, nggak kebentuk gitu. Bahkan lebih dahsyat dari itu, bahkan tidak bisa bergabung antara hidrogen dan oksigennya itu. Jadi sahabat sekalian, dalam logika ini, maka sebetulnya yang dimaksud alma itu bukanlah air, bukanlah H2O, tetapi lebih cocok difahami sebagai zat alir. Zat alir, ya kalau mengikuti tafsirnya Profesor Ahmad Baikuni, ya salah satu guru saya, salah satu dosen saya di teknik nuklir, beliau mengatakan alma itu adalah zat alir atau beliau menyebutnya sebagai plasma, ya bukan padatan, bukan cairan, bukan gas gitu ya. Dan bukan bentuk-bentuk yang ada sekarang, tetapi sesuatu yang eksis dalam tekanan sangat tinggi, temperatur sangat tinggi, dan energi atau materi yang dikompres dalam ukuran sangat kecil, sehingga bentuknya tidak bisa disebutkan, tetapi itu adalah sebuah gambaran zat yang bisa mengalir. Beliau menyebutnya sebagai subkosmos. Tetapi kalau kemudian ini kita fahami dalam perkembangan ilmu astronomi dan kosmologi modern, maka kita akan mendapatkan tambahan informasi, di antaranya yang digambarkan oleh Stephen Hawking itu, bahwa jagat raya ini sebelum ada ruang, waktu, materi, energi, sesungguhnya berasal dari sebuah kondisi, ya vacuum state, di mana di dalamnya ada yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Ada partikel-partikel kuantum, partikel yang bukan partikel sesungguhnya, tapi partikel virtual yang membawa medan kuantum. Digambarkan ini sebagai fluktuasi, sesuatu yang bisa mengalir dengan ringan, dengan cepat, bahkan membawa energi yang sangat berat, ya gaya yang sangat berat. Karena misalnya nih, gaya gravitasi itu bisa menggerakkan benda-benda raksasa di seluruh jagat raya ini dalam ukuran yang makrokosmos, atau dalam skala yang mikrokosmos, di skala partikel-partikel subatomik, kemudian inti atom, bahkan di level atom dan molekul, ya sampai seluruh jagat raya. Digambarkan sebagai fluktuasi kuantum, zat alir yang sesungguhnya itu bukan benda, tetapi adalah partikel virtual. Poin pentingnya adalah membawa kekuatan yang besar dan bisa mengalir, bisa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Itulah yang disebut sebagai partikel-partikel kuantum, dan kita sudah pernah membahasnya ketika bicara tentang malaikat itu adalah makhluk kuantum. The messenger particle, ya bahan dasarnya, bahan tubuhnya itu dari the messenger particle. Partikel-partikel yang membawa gaya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 4. Wadz-dzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Demi kekuatan yang menghambur dengan kuat, yang membawa beban sangat berat, yang mengalir dengan sangat mudah, yang membagi-bagi urusan. Kekuatan yang membawa energi sangat besar tetapi digambarkan mengalir dengan sangat mudah. Mengalir dengan sangat mudah. Inilah sesungguhnya, ya kalau kita mencoba mengambil gambaran komprehensifnya, holistiknya, yang dimaksudkan dengan alma itu.
bukan H2O, tetapi zat alir di mana itu menjadi cikal bakal dari munculnya jagat raya. Dikarenakan wakana arsyuhu alal ma, dan adalah arsnya itu sebelum penciptaan jagat raya 6 fase itu berada di alma, sesuatu yang disebut sebagai alma, zat alir. Ternyata dijelaskan di ayat yang berbeda dalam surat Az-Zariyat ini, bahwa yang dimaksud zat mengalir itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan sangat besar, bahkan membagi-bagi urusan, tetapi bisa mengalir dengan sangat cepat. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah dapat gambaran tentang apa yang dimaksud oleh Allah dengan wakana arsyuhu alal ma, dan adalah sebelum itu arsnya berada di air. Ars, sebagaimana kita gambarkan di episode yang lalu, sesungguhnya adalah bukan benda, bukan materi, bukan energi, dan tidak menempati ruang, tidak terkait dengan waktu. Kenapa? Karena ars itu sudah berada atau sudah eksis sebelum jagat rayanya ada, sebelum ada ruang, waktu, materi, dan energi ada. Maka ketika ini dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya, ada yang mempertanyakan, di mana itu ars? Kemudian di mana Allahnya? Ya semua itu tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Kenapa? Karena pertanyaan di mana itu hanya bisa diberlakukan untuk sesuatu eksistensi yang terikat di dalam ruangan. Saya ada di mana? Di sini, artinya tidak ada di situ. Anda ada di mana? Ada di situ, artinya tidak ada di sana. Sesuatu yang terikat di dalam ruang, yang kadang-kadang di sini, di sana, di situ, di sono, di atas, di bawah, itu bisa dikasih pertanyaan, di mana dia? Tetapi ketika ruangannya tidak ada, maka kemudian Anda mau bertanya di mana? Itu nggak ada gunanya. Ruangannya belum ada. Sehingga digambarkan justru ruangan itu muncul dari mekanisme pusat pemerintahan jagat raya yang disebut sebagai ars, sebagai simbol kekuasaannya. Artinya, ruang, waktu, materi, energi sesungguhnya muncul dari ars itu, di mana ars itu adalah simbol kekuasaan Allah. Maka konsekuensi berikutnya, jagat raya ini bukan meliputi ars, tetapi ars itulah yang meliputi jagat raya. Karena ruang, waktu, materi, energi semuanya justru berasal dari zat alir yang disebut sebagai alma itu. Di mana di alma itu kekuasaan Allah berlaku, yang disimbolkan sebagai ars Allah itu. Oke ya, jadi sangat menarik, kita sudah mendapat gambaran yang komprehensif dan lebih holistik terkait dengan ars itu, dan kemudian yang disebut sebagai alma, bahwa itu bukanlah air H2O, melainkan kalau dalam istilah fisika modern disebut sebagai fluktuasi kuantum, partikel-partikel yang mengalir kemana-mana, membawa gaya-gaya kuantum yang justru memunculkan jagat raya. Memunculkan ruangan, memunculkan waktu, memunculkan materi, energi, dan seterusnya. Nah, ini kemudian pemahaman yang seperti ini menjadi klop dengan ayat-ayat yang lain ketika Allah berbicara tentang arsy itu. Sebagainya sudah kita bahas di episode yang lalu, tetapi dengan pemahaman ini kita akan mendapatkan nuansanya lebih mendalam lagi. Misalnya yang ada di dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam menuju ars untuk mengatur segala urusan. Saya ingin mengklarifikasi ayat ini terkait dengan pemahaman yang baru kita bahas ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 fase itu. Nah, kemudian menarik di sini kalimat berikutnya ini. Tsummastawa 'alal ars. Kemudian dia bersemayam di ars. Ya, seringkali terjemahan yang kita baca di dalam Al-Quran terjemahan, istawa itu dimaknai sebagai bersemayam.
Kemudian dia Allah summastawa alal ars, bersemayam alal ars, di ars. Ada kata-kata atau diksi yang menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah penggunaan kata summa. Summa dimaknai dengan kemudian. Ini berbeda dengan yang kita bicara di ayat sebelumnya, wa kana arsyuhu alal ma, dan adalah arsnya sebelum itu, karena menggunakan kata kana, bentuk fi'il madhi, masa lampau. Tetapi ayat ini ternyata bukan menggunakan bentuk lampau, tetapi menggunakan bentuk sekarang, bahkan bentuk kemudian, ya. Summastawa alal ars, berarti setelah penciptaan jagat raya itu, ya, diciptakan Big Bang kalau dalam konteks kosmologi, summastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di ars. Tetapi kata istawa, ya, itu sesungguhnya tidak bermakna bersemayam seperti yang kita bayangkan. Bersemayam itu terasa membenda dan kemudian bertempat di situ. Kata istawa itu sesungguhnya bermakna mengarah, menuju, mengarahkan perhatiannya. Itu tidak bermakna kebendaan, kata istawa itu. Kemudian Allah menuju kepada ars. Sesungguhnya ars itu sudah ada sebelum jagat raya ada, yaitu mengarah kepada fluktuasi kuantum itu. Jadi setelah Allah menciptakan jagat raya itu, maka sesaat atau bersamaan, hampir bersamaan dengan itu, Allah menuju, ya, menggunakan ars itu sebagai pusat pemerintahan untuk mengendalikan seluruh jagat raya. Karena memang dari fluktuasi kuantum yang menghasilkan dinamika kuantum, ya, medan kuantum di seluruh penjuru jagat raya itulah Allah kemudian mengembangkan jagat raya. Ruangnya berkembang terus dikarenakan efek dari gaya-gaya gravitasi. Kemudian waktu juga dari efek pergerakan ruang itu menghasilkan waktu yang juga berubah. Kemudian ada materi, ya, dari gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat yang membentuk partikel-partikel dan inti atom. Kemudian ada foton elektromagnetik yang membentuk skala yang lebih besar lagi. Intinya seluruh jagat raya dikendalikan dengan menggunakan dinamika atau medan kuantum itu oleh Allah, yang itu disebut sebagai ars, pusat pemerintahan jagat raya yang mengendalikan semuanya, bahkan suatu ketika nanti akan membalik pergerakan itu menuju pada kehancurannya yang dikenal sebagai Big Crunch. Nah, di ayat yang berbeda dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah memberikan tambahan penjelasan tentang dinamika jagat raya yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, disebut oleh Al-Quran sebagai tiang yang mendukung, menyangga jagat raya, ruangan jagat raya ini, tapi tidak kelihatan dan memunculkan kekuatan yang besar sehingga jagat raya tidak runtuh. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 ini. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, tsumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia menuju mengarah ke ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Ayat ini memberikan tambahan gambaran tentang dinamika gaya-gaya di jagat raya ini. Ledakan Big Bang itu menghasilkan satu kekuatan, ya, gaya gravitasi yang arahnya berbalikan dengan gravitasi di pusat jagat raya. Jadi ada yang menarik gravitasi, ada anti gravitasi yang menolak. Nah, ini menjadi semacam tiang yang tidak terlihat, kekuatan yang menyanggah ruangan jagat raya ini. Allah menciptakan atau meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat,
Kemudian Allah mengarah kepada pusat jagat raya itu sebagai pusat dari dinamika alam semesta untuk mengendalikan benda-benda langit itu. Matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu dikendalikan di dalam kekuasaan Allah. Jadi kita mendapat gambaran yang menarik terkait dengan hal ini, di mana Allah mengendalikan seluruh jagat raya dengan kekuatan yang tidak terlihat, yaitu gaya-gaya kuantum, medan kuantum yang bekerja di seluruh penjuru alam semesta. Itulah yang digambarkan sebagai malaikat. Malaikat yang digambarkan berkitaran di sekitar ars atau berkerumun di sekeliling ars, di mana arsnya itu sudah kita jelaskan di episode yang lalu, sesungguhnya meliputi seluruh jagat raya. Bukan arsnya berada di dalam jagat raya, tetapi jagat raya itu yang berada di dalam ars. Maka Allah menggambarkan malaikat berkerumun di sekitar ars, dan kemudian di ayat yang lainnya digambarkan malaikat itu berada di bawah ars itu. Atau ars itu yang berada di atas para malaikat itu, dan malaikat mendukung pusat jagat raya yang berisi fluktuasi kuantum itu untuk mendinamisasi, ya, menggerakkan seluruh ruang, waktu, materi, dan energi yang mengisi alam semesta ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin samaniyah. Dan setiap malaikat berada di penjuru-penjuru langit dan mengangkat ars Tuhanmu di atas mereka pada hari itu 8 malaikat di 8 penjuru mata angin. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan ya benang merahnya, gambarannya secara utuh, secara komprehensif, secara holistik terkait dengan apa itu yang disebut sebagai ars, ya. Lebih gamblang lagi di episode kali ini karena ars itu ternyata sudah ada sebelum jagat raya. Satu. Yang kedua, kemudian dari dinamika kuantum, ya, di ars itulah yang disebut sebagai alma, zat alir, terciptalah seluruh jagat raya ini. Maka jagat raya ini berada atau menjadi bagian dari ars itu, bagian dari alma itu, di mana alma itulah yang memunculkan ruang, waktu, materi, energi. Dan kemudian digambarkan para malaikat berkerumun mulai dari di sekitaran ars itu sampai di seluruh penjuru alam semesta untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian dan pemeliharaan alam semesta oleh Allah yang Maha Berkuasa. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semakin mendapatkan gambaran yang jelas dari informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.